Nah, langkah pertama untuk menanam hidroponik yaitu menyemai benih. Nah, untuk menyemai benih ini ada beberapa barang yang perlu disiapkan. Yang pertama ada benih, ini ada kangkung dan ini sawi. Lalu ada rock wool, ada gergaji besi, ada kain flanel, dan ada nampan. Ini dua ya, besar dan kecil. Lalu ada air, dan yang terakhir ada tusuk untuk melubangi rock wool. Nah, pertama kita akan memotong rock wool dengan tebalnya kira-kira 2,5 cm ya. 2,5 cm kita hilangkan yang tidak baik ya, dihilangkan. Nah, ini lalu kita bagi menjadi dua, sekitar 1 cm saja ya, jangan sampai bawah. Lalu setelah itu kita bagi menjadi 4 bagian ya. Lalu kita ulangi lagi kedua, tadi bersama 2,5 cm ya tebalnya. Nah, kita bisa buang yang tidak baik, ini dibuang. Sama seperti tadi, kita bagi menjadi 2 bagian, 1 cm saja, jangan sampai bawah. Lalu kita bagi menjadi 4 lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam air. Kita tiriskan terlebih dahulu airnya. Lalu ulangi yang satunya sama seperti tadi. Kita tiriskan. Kenapa ada dua? Karena nanti kita akan menyemai 2 benih, sawi dan kangkung. Nah, yang pertama kita semai dulu yang kangkungnya ya. Nah, sebelumnya kita lubangi terlebih dahulu. Untuk melubangi rock wool yang akan kita semai benih kangkung itu bisa lebih dari 1 lubangnya. Jadi dalam 1 kotak ini bisa lebih dari 1, bisa 4 atau 5 ya. Sudah dilubangi semua, ada 5 lubang ya. Selanjutnya kita isi dengan biji kangkungnya ya. Kita masukkan satu persatu sampai memenuhi lubang tadi yang sudah kita buat. Lubangnya tidak usah terlalu dalam ya, sekitar 2 kali biji benihnya lah.
benihnya ke lubang rockwool tadi, kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan melubangi yang sawi ya. Kita masukkan dulu sisa benih kangkungnya. Nah, sama untuk yang sawi kita juga akan melubangi terlebih dahulu. Tetapi untuk sawi kita melubanginya satu peta ini satu benih ya. Jadi tidak seperti yang kangkung tadi. Kita mulai. Nah, kalau sudah kita lubangi, lalu kita masukkan biji sawinya ya ke dalam lubang yang sudah kita buat. Nah, setelah kita masukkan benihnya, lalu kita akan memindahkannya ke kain flanel ya. Di atas kain flanel kita masukkan dulu sisa benihnya. Nah, di sini ini ada 2 nampan. Yang kecil kita masukkan seperti ini terbalik ya. Lalu setelah itu kita lapisi dengan kain flanel. Lalu rockwool yang sudah berisi benih tadi kita taruh di atas kain flanel. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah itu kita beri air. Tapi ingat airnya 3/4 saja ya, jangan sampai menyentuh yang kecil ini. Jangan sampai tenggelam yang kecil, jadi 3/4-nya saja. Nah, fungsi dari flanel ini adalah untuk menjaga rockwool tetap lembab. Jadi rockwool ini tidak kita masukkan ke dalam air, karena kalau kita masukkan ke dalam air itu akan menyebabkan pembusukan. Jadi semainya itu bisa gagal karena terlalu banyak air. Kalau seperti ini kelembabannya terjaga dan kita hanya akan mengeceknya 2 atau 3 hari. Jadi kalau airnya sudah habis, pokoknya jangan sampai habis, kita harus isi lagi dan jangan sampai menyentuh yang kecil ini ya. Jadi jangan sampai tenggelam, airnya 3/4-nya saja. Nah, setelah ini seperti ini kita akan menempatkannya di bawah sinar matahari, karena saat penyemaian itu membutuhkan sinar matahari untuk benih kangkung dan benih sawi. Nah, setelah ini kita akan memindahkannya di bawah sinar matahari yang terkena sinar matahari langsung ya, jangan di ruangan yang gelap seperti itu. Nah, kita akan membuat pot nanti untuk pindah tanam benihnya ya. Nah, yang perlu kita siapkan yang pertama ada botol bekas, lalu ada pisau, dan ada berbagai macam cat, dan ini ada thinner. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memotong botol bekasnya. Dipotong dari atas sini sampai
jangan sampai tengah, sekitar kira-kira 15 atau 10 cm saja seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang bagian ini nanti kita cat. Kita warnai dasar dulu dengan cat warna hitam, lalu setelah kering nanti bisa kita cat dengan warna biru atau merah biar lebih menarik. Nah, fungsi mengecatnya ini supaya nanti sinar matahari tidak masuk ke dalam botol ya. Jadi nanti diisi air, kalau kita cat, nah supaya sinar mataharinya tidak masuk dan tidak menimbulkan lumut di dalam botol. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan memindah tanam dari benih yang sudah kita semai. Di sini ada benih sawi dan ini ada benih kangkung. Nah, kita akan menyemainya, dipindahkan ke sistem wick. Nah, jadi nanti hidroponik yang akan kita gunakan di sini menggunakan sistem wick, yaitu dengan menggunakan sumbu. Nah, di sini ada barang-barang yang kita perlukan. Yang pertama ada botol bekas yang sudah kita cat dengan warna merah. Kemarin warna dasarnya hitam, lalu kita lapisi dengan warna merah. Nah, di sini ada yang botolnya warna biru. Nah, fungsi dari dicat ini supaya nanti sinar mataharinya itu tidak menembus ke botol dan tidak menimbulkan lumut ya di dalam botolnya. Nah, selain itu di sini ada ujung botol yang tidak dicat. Nah, ujung botolnya ini kita lubangi dua sisi seperti ini dan seperti ini. Lalu setelah kita lubangi dengan cutter atau dengan pisau, kita masukkan kain flanel. Nah, fungsi kain flanelnya ini itu sebagai sumbu ya, karena kita menggunakan hidroponik dengan sistem wick atau sistem dengan menggunakan sumbu. Jadi nanti airnya akan meresap menggunakan kain flanel ini. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu yang lain yang perlu kita siapkan, di sini ada air 1 liter, ada nutrisi A dan B atau biasa kita sering nutrisi AB mix untuk hidroponik. Nah, di sini nutrisi A, nutrisi B. Ada TDS meter, ini untuk mengukur ppm dari air nutrisinya. Nah, ppm ini merupakan perbandingan konsentrasi zat pelarut dengan zat pelarutnya ya. Nah, karena dalam hidroponik itu nanti ppm dari larutannya itu sangat penting ya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat nutrisinya terlebih dahulu. Di sini ada 1 liter air yang sudah disiapkan. Ini air, bisa air sumur, bisa air pump, seperti itu nanti yang ada di tempat kalian saja. Nah, sekarang air 1 liter ini kita akan campurkan dengan nutrisi A terlebih dahulu sebanyak kurang lebih 1,5 mili atau 2 mili ya. Di sini saya mengukurnya menggunakan tutup botol dari Aqua. Nah, 1 tutup botol ini sekitar 5 mili. Maka ketika kita akan mendapatkan 1,5 mililiter atau 2 mililiter ya kurang lebih sekitar 1/4 lah. 1/4 dari 1 tutup botol ini ya. Nah, sekarang kita coba. Di sini 1/4-nya saja dari botol. Kita masukkan. Lalu kita juga masukkan yang nutrisi B. Untuk nutrisi AB mix ini
bisa kalian dapatkan dengan mudah di biasanya toko-toko pertanian ya. Nah, ada yang cair dan ada yang padat. Nah, kebetulan yang saya miliki ini AB mixnya itu nutrisinya yang cair. Nah, setelah tadi dimasukkan, nah sekarang kita aduk ya, biar tercampur rata. Nah, setelah itu kita akan mengukur ppm-nya ya. Di sini yang kita perlukan itu sekitar 500 sampai 600-an lah. Jadi untuk ppm ini untuk minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga itu bertahap ya, dari yang kecil ke besar sampai yang maksimal. Nah, ppm maksimal untuk kangkung dan sawi ini sekitar 1040 sampai 1200-an. Jadi kita minggu pertama kita mulai dulu sekitar 500 atau 600 ppm dulu. Nanti setelah itu kita akan tambah lagi ppm-nya ya. Sekarang coba kita ukur yang ini ada berapa. Nah, di sini ada 597 ya. Jadi 500 atau 600 ppm-nya itu sudah terpenuhi. Nah, kalau sudah ini kita akan memasukkan airnya ini ke dalam botol yang sudah kita siapkan sebagai pot. Nah, seperti ini. Mengisinya jangan penuh-penuh ya, sekitar 3/4-nya saja. Nah, 3/4-nya saja, jangan sampai terlalu penuh. Lalu setelah itu dari tanamannya ini, dari benihnya yang sudah seperti ini kita masukkan seperti ini ya, benih. Lalu kita masukkan seperti ini. Paskan saja di kain flanelnya, tengah-tengah kain flanel ya, seperti ini. Lalu setelah itu masukkan ke dalam botol sebagai potnya tadi. Nah, seperti ini. Nanti seterusnya juga seperti itu ya. Untuk minggu pertama kita menggunakan nutrisi AB mixnya 500 sampai 600 ppm dulu ya. Nanti kalau sudah kita akan tambahkan lagi tingkat ppm-nya. Nah, kita bisa melakukan sampai benih yang sudah kita semai tadi habis. Sekarang kita akan menambah ppm ya, kepekatan dari air nutrisinya karena sudah 1 minggu. Nah, sekarang kita akan menambah ppm-nya itu sekitar 800 ya. Jadi kalau yang kemarin itu sekitar 600 sampai 700, sekarang kita menambahnya menjadi 800. Nah, untuk mendapatkan 800 ppm itu kita akan mencampurkan air biasa 1 liter dan nutrisi A 3,5 ml dan nutrisi B 3,5 ml. Nah, sekarang saya juga masih menggunakan tutup botol aqua untuk mengukur berapa milinya. Jadi kalau penuh ini kemarin sekitar 5 ml ya. Nah, kemarin itu kita membutuhkan 1,5 ml. Maka kita membutuhkan 1/4 dari botol aqua ini. Nah, sekarang karena kita membutuhkan 3,5 ml, maka kita akan membutuhkan sekitar 2/4 atau 3/4 dari botol tutup aqua ini ya. Nah, sekarang coba kita akan mencampurkannya. Di sini ada nutrisi A dulu. Ini nutrisi A. Kita akan menakarnya dulu sekitar 2/4 atau 3/4 dari botol aqua ini ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan nutrisi yang B. Sama ya ukurannya.
Lalu setelah itu kita aduk terlebih dahulu. Nah, setelah kita aduk, kita cek dulu ppm-nya menggunakan alat ukur TDS meter ya. Nah, di sini bisa kita lihat ppm-nya 820. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan mengganti air yang ada di pot ya. Nah, biar lebih mudah kita ganti saja daripada kita menambahkannya ya. Jadi kita buang dulu yang lama, lalu kita tambahkan air yang baru. Isinya masih sama ya, sekitar 3/4 dari potnya. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini kita lakukan terus ya, sampai yang sudah kita tanam di pot itu habis. Lalu setelah ini kita akan letakkan di bawah sinar matahari ya.